Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 11 akan mempresentasikan hasil poster tentang analisis dampak manajemen rantai pasokan dan logistik terhadap kinerja operasional di PT PLN. Jadi, selanjutnya akan langsung dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Waktu dan tempat, persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian dari latar belakang. PT PLN Persero adalah perusahaan energi listrik yang merupakan badan usaha milik anggaran negara, yaitu BUMN. Di Indonesia singkatannya adalah PLN dan berasal dari perusahaan listrik negara. PLN berperan sebagai penyediaan layanan kelistrikan utama di Indonesia, mengelola produksi transmisi, distribusi, dan juga penjualan listrik di seluruh wilayah Indonesia, kecuali di Provinsi Aceh, Riau, dan Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung. PLN juga mengoperasikan jaringan transmisi yang luar untuk mengirimkan listrik dari pembangkit ke berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, PLN memiliki jaringan distribusi yang melibatkan saluran listrik dan gardu distribusi yang menjangkau pelanggaran di berbagai wilayah. Dan selanjutnya yaitu metode penelitian yang kami gunakan, karena kami menggunakan lebih banyak analisis dalam proses penelitian laporan ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk mengumpulkan informasi dan fakta tentang PT PLN Persero. Penelitian kualitatif ini merupakan langkah yang tepat dalam penelitian kami. Langkah yang kami menggunakan juga dikenal dengan penelitian berjenis etnografi, di mana metode pengumpulan datanya berdasarkan observasi lapangan dan wawancara dengan beberapa pekerja PT PLN Persero. Baik, selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Lalu selanjutnya hasil yang didapatkan adalah tantangan utama yang dihadapi PT PLN adalah penyediaan energi listrik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pertumbuhan populasi, perkembangan industri, dan urbanisasi yang pesat meningkatkan permintaan akan energi listrik, dan PT PLN padat menghadapi masalah dengan PT PLN berusaha untuk diversifikasi sumber energi dengan meningkatkan penggunaan energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan biomasa. Diversifikasi ini membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan. PT PLN terus meningkatkan infrastruktur kelistrikan dengan memperluas jaringan distribusi dan membangun pembangkit listrik baru. Ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas listrik ke wilayah yang belum terjangkau dan memenuhi kebutuhan energi yang meningkat. PT PLN Persero Tbk berkomitmen untuk memberikan pelayanan listrik yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan kepada masyarakat Indonesia. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya hasil adalah tantangan utama yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pertumbuhan populasi, serta perkembangan industri dan urbanisasi yang pesat meningkatkan permintaan akan energi listrik. Dan PT PLN Persero juga padat menghadapi masalah dengan PT PLN, berusaha untuk diversifikasi sumber energi dengan meningkatkan penggunaan energi terbarukan, seperti energi surya, angin, dan biomasa. Diversifikasi ini membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan energi terbaru. Lalu PT PLN terus meningkatkan infrastruktur kelistrikan dengan memperluas jaringan distribusi
dan membangun pembangkit listrik baru yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas listrik ke wilayah yang belum terjangkau, serta memenuhi kebutuhan energi yang meningkat. PT PLN Persero Tbk berkomitmen untuk memberikan pelayanan listrik yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan kepada masyarakat Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya yaitu PT PLN Persero atau PT PLN sebagai perusahaan penyediaan tenaga listrik di Indonesia tidak terlepas dari dampak dan tantangan dalam mengelola rantai pasokan dan logistik. Efisiensi dan efektivitas dalam manajemen rantai pasokan dan logistik dapat berdampak langsung pada kinerja operasionalnya, termasuk peningkatan layanan pelanggan, pengendalian biaya, dan keberlanjutan operasional. Untuk mengatasi masalah-masalah dalam manajemen rantai pasokan dan logistik, PT PLN perlu melakukan beberapa tindakan seperti yang pertama, peningkatan pengawasan dan koordinasi dengan pihak-pihak luar terkait, lalu yang kedua, diversifikasi sumber energi yang digunakan oleh PT PLN, yang ketiga, peningkatan perawatan dan penggantian peralatan yang digunakan dalam distribusi listrik, lalu yang keempat, peningkatan dalam sistem monitoring dan pengawasan pasokan energi, yang mana PLN ini diharapkan dapat mengatasi masalah dalam manajemen rantai pasokan dan logistik serta memperbaiki kinerja perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu sarannya yaitu sebagai sebuah perusahaan energi, PT PLN membutuhkan rantai pasokan dan logistik yang efisien untuk menjaga kinerja operasional yang optimal. Berikut saran dari PT PLN. Yang pertama, analisis dan perencanaan yang cermat. Lakukan analisis yang komprehensif terhadap kebutuhan energi dan perkiraan permintaan listrik di wilayah yang dilayani oleh PT PLN. Dengan pemahaman yang baik tentang kebutuhan pelanggan, PT PLN dapat merencanakan dengan lebih akurat dan mengoptimalkan rantai pasokan dan logistiknya. Lalu yang kedua, kemitraan strategis. Bentuknya kemitraan strategis dengan pemasok energi dari produsen peralatan listrik. Melalui kerjasama yang kuat, PT PLN memastikan pemasokan energi yang andal dan peralatan listrik berkualitas tinggi dengan waktu pengiriman yang tepat. Lalu yang ketiga, teknologi dan automasi dengan memanfaatkan teknologi dan automasi dalam rantai pasokan dan logistik. Penggunaan sistem manajemen rantai pasokan yang terintegrasi dan teknologi pelacakan dapat meningkatkan visibilitas dan efisiensi dalam pemantauan dan pengendalian persediaan, pengiriman, dan penjadwalan. Lalu yang keempat, jaringan transportasi yang efisien. Dengan meningkatkan efisiensi jaringan transportasi dengan merencanakan rute pengiriman yang optimal, memanfaatkan metode transportasi sesuai dengan jenis produk seperti penggunaan kapal, kereta api, truk, atau pesawat, dan melakukan koordinasi yang baik antara pihak terkait. Yang kelima, manajemen persediaan yang efektif. Mengimplementasikan praktik manajemen persediaan yang efektif untuk menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan yang berpotensi mengganggu operasional. Dengan memanfaatkan sistem manajemen persediaan ini untuk memonitor dan mengontrol persediaan dengan lebih baik. Lalu keenam, proses pelacakan dan pelaporan. Implementasikan sistem pelacakan dan pelaporan yang akurat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja rantai pasokan dan logistik. Dengan informasi yang real-time, PT PLN dapat mengidentifikasi permasalahan potensial dengan cepat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan PT PLN dapat meningkatkan kinerja operasionalnya melalui rantai pasokan dan logistik yang efisien, yang pada gilirannya akan memastikan pasokan energi yang handal bagi masyarakat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman semua. Sekian presentasi dari poster ilmiah kelompok 11 yang kami tulis, yaitu penulis ada 4 penulis, yaitu yang pertama saya Ahmad Syaugal Ghifari, lalu ada Salwa Zalfa Zahra, Anissa Salsabila, dan Aziza Amalia, yang dikomprehensing oleh Ibu Rizda
Marvinita. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.